Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, hiduplah seorang gadis bernama Amira. Amira adalah sosok yang dikenal oleh banyak orang di desanya sebagai seorang yang baik hati dan penuh kasih sayang. Ia selalu siap membantu siapa saja, tanpa membedakan status atau latar belakang. Setiap pagi, Amira selalu terlihat di pasar desa, membantu ibu-ibu yang kesulitan mengangkat barang atau menyiapkan makanan untuk anak-anak mereka. Tak jarang, ia pun merawat orang tua yang sakit dengan penuh perhatian. Namun, di balik sifatnya yang mulia, ada satu kenyataan pahit yang harus dihadapinya. Amira hidup seorang diri setelah orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Sejak saat itu, ia tinggal dengan neneknya yang sudah tua dan tidak begitu sehat. Meskipun demikian, Amira tidak pernah mengeluh. Ia menganggap bahwa membantu orang lain adalah caranya untuk tetap hidup dengan penuh arti. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arman datang ke desa itu. Arman adalah seorang pemuda dari kota yang baru saja pindah ke desa tersebut untuk mencari ketenangan. Ia tidak pernah bermaksud untuk tinggal lama, hanya sekedar beristirahat dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Ketika pertama kali melihat Amira sedang membantu seorang nenek yang kesulitan berjalan, Arman merasa terkesan dengan kebaikan hati gadis itu. Amira tampak seperti bidadari yang turun dari langit, membagikan kebahagiaan kepada siapa saja yang membutuhkan. Arman mulai memperhatikan Amira dengan lebih saksama. Setiap hari, ia melihat gadis itu menghabiskan waktunya dengan berbagai kegiatan yang penuh kasih. Amira mengajari anak-anak membaca, membantu warga desa yang sakit, dan tidak jarang juga berbagi makanan kepada mereka yang membutuhkan. Amira bahkan tak segan untuk memberikannya kepada orang yang tidak dikenalnya sekalipun. Namun, meski begitu, ia tidak pernah mengharapkan imbalan atau pujian dari siapapun. Hari-hari berlalu, dan Arman mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa nyaman berada di dekat Amira, meskipun ia tahu bahwa gadis itu mungkin tak akan pernah memperhatikannya. Namun, entah mengapa, ia merasa ada ikatan yang tak terungkapkan di antara mereka berdua. Suatu sore, ketika langit mulai gelap dan senja mulai menyelimuti desa, Arman memberanikan diri untuk mendekati Amira yang sedang duduk di dekat sungai. Suara gemericik air mengiringi langkahnya yang terasa berat. Setelah beberapa langkah, Arman berhenti dan memanggil nama Amira dengan suara pelan. "Amira," panggilnya ragu. Amira menoleh dan tersenyum. "Arman, ada apa?" "Bisakah aku duduk sebentar?" tanya Arman, masih dengan keraguan di wajahnya. "Silakan," jawab Amira, memberikan tempat di sampingnya. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" Arman duduk, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, meski sudah berniat untuk mengungkapkan semuanya, kata-kata itu seakan terhenti di tenggorokannya. Hanya senyuman Amira yang membuatnya merasa tenang. "Amira," Arman mulai, "aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan di desa ini. Kamu adalah sosok yang luar biasa. Aku merasa terinspirasi oleh kebaikan hatimu." Amira tersenyum lembut. "Terima kasih, Arman. Aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan. Dunia ini membutuhkan lebih banyak kebaikan." "Betul," jawab Arman, menundukkan kepala. "Tapi aku yakin kamu lebih dari sekadar kebaikan. Kamu membawa kebahagiaan di sekitar kamu." Perbincangan mereka berlanjut hingga malam tiba, dan Arman mulai merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam hatinya. Namun, tak lama setelah itu, keadaan berubah drastis. Sebuah fitnah yang datang tanpa diduga akan menguji ketulusan hati Amira dan Arman. Beberapa hari setelah percakapan mereka di tepi sungai, Amira mulai merasakan perubahan yang aneh di desanya. Orang-orang yang dulu selalu menyapanya dengan ramah mulai menghindar. Mereka berbicara di belakangnya. Matanya sering melirik penuh curiga. Amira tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Semua itu semakin terasa saat ia mendengar bisikan-bisikan yang terucap di pasar, saat ia tengah membantu seorang ibu menjual sayur. "Amira, kamu tahu kan bahwa dia tinggal dekat rumah si Arman?
terdengar suara seorang wanita parubaya dengan nada yang agak sinis. Tentu saja, dia pasti sudah memikat hati si Arman. Lihat saja, tidak lama lagi dia akan menjadi tunangan pemuda kota itu. Hati-hati, siapa tahu dia hanya memanfaatkan kebaikan Arman untuk tujuan tertentu, jawab wanita lainnya, tanpa mempedulikan kehadiran Amira yang berada tidak jauh dari mereka. Amira terkejut mendengar perkataan tersebut. Hatinya hancur, dan perasaan yang selama ini ia coba sembunyikan mulai terungkap. Namun, ia berusaha menenangkan diri dan tidak memperdulikan gosip yang beredar. Amira tahu betul bahwa ia hanya berbuat baik kepada Arman sebagai teman, tidak lebih. Namun, kebenaran seakan tak memiliki tempat di tengah kebohongan yang terus disebar. Keesokan harinya, Amira bertemu dengan Arman di sebuah kedai kopi. Arman memandangnya dengan ragu, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Amira tersenyum dan mencoba memulai percakapan. Arman, ada yang mengganggumu? Tanya Amira dengan lembut. Arman menundukkan kepala. Amira, aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Orang-orang mulai berbicara tentang kita. Mereka bilang kamu mendekati aku hanya karena ingin keuntungan. Mereka mengatakan bahwa kamu hanya ingin memanfaatkan aku untuk mendapatkan posisi lebih baik di desa ini. Amira terdiam. Hatinya seperti dipukul keras. Ia ingin menjelaskan, mengungkapkan bahwa tidak ada niat buruk di balik kebaikannya. Tetapi suara itu hampir tidak bisa keluar dari tenggorokannya. Sakit sekali, mendengar tuduhan yang begitu jauh dari kenyataan. Apa yang mereka katakan itu tidak benar, Arman, jawab Amira, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Aku hanya berusaha untuk menjadi orang yang baik. Aku tidak pernah meminta atau menginginkan sesuatu lebih dari apa yang aku miliki saat ini. Arman menatapnya. Matanya penuh kebingungan. Aku percaya padamu, Amira. Tapi kenapa semuanya jadi rumit seperti ini? Aku tidak tahu harus bagaimana. Amira merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Selama ini, ia telah menjaga diri dan hati dengan tulus. Tetapi sekarang ia terperangkap dalam sebuah fitnah yang tidak bisa dihindari. Ia ingin melawan, membela diri, tetapi jika melakukannya berarti ia harus menghadapi seluruh desa yang sudah teracuni dengan kebohongan. Apakah itu akan cukup? Arman, kata Amira dengan suara yang hampir putus. Jika kamu ingin pergi dari desa ini, aku tidak akan pernah menghalangimu. Tapi aku harap kamu bisa melihat siapa aku sebenarnya. Aku tidak pernah menginginkan lebih dari apa yang aku punya. Arman menundukkan kepala, merasa bingung dan terhimpit. Aku tidak tahu apa yang harus aku percayai sekarang. Amira, semua ini terasa sangat berat. Amira pergi dengan langkah pelan, meninggalkan kedai kopi itu tanpa menoleh lagi. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh. Ia merasa hancur. Ketulusannya yang ia harapkan dapat membuahkan kebaikan kini berbalas dengan fitnah yang menyesakan. Setiap langkah yang ia ambil seolah semakin menjauhkan dirinya dari orang-orang yang dulu ia bantu dan cintai. Namun, meskipun hatinya dipenuhi kepedihan, Amira tetap bertekad untuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia harus kuat, meskipun dunia tampaknya berbalik menentangnya. Ketulusan hatinya tidak akan terhapus oleh kebohongan. Ia harus tetap berdiri, meskipun sulit. Hari demi hari, Amira semakin merasakan beratnya fitnah yang tersebar di desanya. Orang-orang yang dulu memujanya kini menjauhinya. Mereka memperlakukannya dengan dingin, beberapa bahkan menghindari tatapan matanya. Amira bisa merasakan bagaimana kecanggungan dan ketidaknyamanan itu menyelubungi desa yang dulu begitu akrab baginya. Hatinya hancur melihat perubahan sikap mereka. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia bisa membuktikan bahwa tuduhan itu salah? Di sisi lain, Arman terlihat semakin terisolasi. Ia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri, jauh dari kehidupan desa yang ramai. Sementara itu, Amira merasa semakin tertekan. Meskipun ia ingin tetap menjaga ketulusan hatinya, tidak mudah untuk menghadapi segala fitnah yang begitu cepat menyebar. Suatu sore, ketika Amira tengah menyusuri jalan setapak menuju rumahnya, ia melihat Arman berdiri di dekat tepi sungai, tempat mereka pernah berbicara beberapa hari yang lalu. Hatinya terasa berdebar-debar,
Ada perasaan campur aduk antara rindu, kecewa, dan harapan. Amira mendekat pelan, namun Arman sudah menyadari kedatangannya. "Amira." Suara Arman terdengar berat, seperti ada beban yang berat di pundaknya. Amira berhenti beberapa langkah darinya. "Arman, apakah kamu sudah memutuskan?" tanyanya, mencoba menahan perasaan yang sudah hampir meluap. Arman menatapnya dengan tatapan yang tak bisa ia sembunyikan. "Aku ingin percaya padamu, Amira. Tapi semua yang terjadi membuatku bingung. Orang-orang mengatakan bahwa kamu hanya mendekatiku untuk kepentingan pribadi. Aku takut salah. Takut kalau aku akhirnya membuat keputusan yang salah." Amira terdiam, menatap Arman dengan penuh harapan. "Arman, aku tidak pernah menginginkan sesuatu dari dirimu. Aku hanya ingin menjadi diri sendiri. Aku tidak pernah berpura-pura. Aku tidak pernah memanfaatkanmu. Semua yang aku lakukan dengan hati yang tulus." Namun, meski kata-kata itu keluar dengan penuh kesungguhan, Amira tahu betul bahwa keadaan sudah terlalu jauh berubah. Arman masih diliputi keraguan, dan di hadapan mereka, desa yang dulu ramah kini telah menjadi tempat yang penuh prasangka. "Aku tahu kamu mungkin sedang terluka, Arman. Aku mengerti kalau ini sulit untuk dipercaya. Tapi percayalah, aku tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun," lanjut Amira dengan suara bergetar. Arman menunduk, seolah kata-kata Amira tidak bisa menembus tembok keraguan yang ada di dalam dirinya. "Aku ingin sekali percaya padamu, Amira. Tapi dunia ini tidak sesederhana itu. Aku tidak bisa mengabaikan apa yang orang-orang katakan." Perasaan kecewa yang mendalam menghimpit hati Amira. Ia merasa seperti dikhianati oleh keputusannya sendiri untuk selalu menjadi baik. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan segala sesuatunya, tetapi ia tahu itu tidak akan ada gunanya lagi. Semua yang dia inginkan adalah kebahagiaan yang murni, namun fitnah ini telah merampasnya. "Amira," Arman melanjutkan, "aku pikir kita perlu waktu. Waktu untuk merenung, untuk memahami siapa diri kita dan apa yang benar-benar kita inginkan." Amira memandangnya dengan penuh emosi, seolah-olah setiap kata itu mengiris hatinya. "Tapi waktu tidak akan mengubah kenyataan, Arman. Tidak ada waktu yang cukup untuk menghapus rasa sakit ini." Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Amira akhirnya mengalihkan pandangannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air matanya yang sudah tidak bisa dibendung lagi. "Jika kamu merasa ragu, aku tidak akan memaksamu. Mungkin ini adalah jalan terbaik, meski rasanya begitu berat." Dengan langkah yang pelan dan hati yang patah, Amira berbalik dan meninggalkan Arman, meninggalkan tempat yang dulu penuh dengan kenangan manis. Ia tahu bahwa perpisahan ini mungkin lebih baik, meskipun tidak ada yang lebih menyakitkan daripada harus melepaskan seseorang yang telah menyentuh hatinya dengan tulus. Namun, meskipun hatinya hancur, Amira tidak akan membiarkan fitnah mengalahkan siapa dirinya. Ia tahu bahwa kebaikan yang ia tanam selama ini tidak bisa dihancurkan oleh kata-kata kosong dan kebohongan. Ia akan terus hidup dengan ketulusan hatinya, meskipun dunia seakan menutup jalan untuknya. Minggu-minggu berlalu, dan Amira kembali menjalani hari-harinya dengan penuh kesendirian. Ia masih menyapa orang-orang di desa, meski kini mereka lebih sering menundukkan wajah saat melihatnya. Semua yang terjadi membuatnya semakin mengerti bahwa dunia memang tak selalu berpihak pada kebaikan. Namun, ia tidak pernah berhenti berharap bahwa suatu hari, kebenaran akan terungkap, meskipun saat itu belum tentu datang dengan mudah. Arman, di sisi lain, tampak semakin terisolasi. Meskipun ia berusaha untuk memahami perasaan Amira, hatinya masih diliputi keraguan dan kebingungan. Gosip yang beredar di desanya begitu kuat sehingga membuatnya kesulitan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Arman tidak ingin menyakiti Amira, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana caranya untuk membersihkan nama gadis itu tanpa menambah luka bagi dirinya sendiri. Suatu pagi, saat Amira sedang berjalan pulang dari pasar, ia mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa di belakangnya. Ia menoleh, dan hatinya berdebar-debar ketika melihat Arman berlari menuju ke arahnya. "Amira!" seru Arman, terengah-engah. Amira terkejut,
Tetapi ia tetap berhenti dan menunggu Arman yang kini berdiri di hadapannya. Wajahnya tampak lelah. "Ada apa, Arman?" tanya Amira dengan suara pelan, meskipun hatinya penuh pertanyaan. Arman menatapnya dengan mata yang penuh ketegasan. "Aku tahu sekarang, Amira. Aku tahu bahwa kamu tidak seperti yang mereka katakan. Semua tuduhan itu salah. Aku akhirnya mengerti setelah mendengarkan banyak orang yang benar-benar mengenalmu." Amira terdiam. Bibirnya bergetar. Namun ia berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin bertanya lebih banyak, ingin mendengar penjelasan lebih jauh. Tetapi kata-kata itu terasa begitu sulit keluar. Rasa sakit yang mendalam tiba-tiba menyeruak lagi dalam dirinya. "Amira, aku minta maaf," lanjut Arman dengan penuh penyesalan. "Aku salah. Aku tidak seharusnya ragu padamu. Aku terlalu terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Tapi aku ingin menebusnya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku percaya padamu. Aku ingin memulai semuanya lagi, dengan cara yang benar." Amira menatapnya dengan penuh kebingungan. "Arman, kamu tidak perlu meminta maaf. Semua ini sudah terlambat. Dunia kita sudah berubah, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu hanya karena seseorang mulai menyadari kebenaran." "Jangan katakan itu, Amira," jawab Arman, suaranya penuh harap. "Aku sudah sadar. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menjadi orang yang layak untukmu, yang benar-benar memahami siapa dirimu." Amira menarik napas panjang, menatap Arman dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Tapi aku tidak bisa, Arman. Aku sudah terlalu terluka. Ketulusan yang aku berikan, yang aku harapkan akan dihargai, malah dibalas dengan keraguan. Dan itu sangat sulit untuk aku terima." Arman terdiam, matanya penuh penyesalan. Namun, dalam hati Amira, ada sedikit ruang untuk memaafkan. Mungkin, hanya mungkin, ada jalan untuk memperbaiki semua yang telah hancur. "Amira," Arman berkata perlahan, "aku tahu kamu sudah merasa sangat sakit. Tapi percayalah, kebaikan yang kamu berikan tidak akan sia-sia. Aku akan berusaha membuktikannya dengan perbuatanku." Amira menundukkan kepala, lalu perlahan mengangkat wajahnya dan menatap Arman dengan pandangan yang berbeda. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, Arman. Tapi aku harap kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan mungkin aku bisa memaafkanmu suatu hari nanti. Tapi itu tidak mudah. Tidak sekarang." Arman mengangguk, menerima kenyataan bahwa meskipun ia sangat berharap untuk mendapatkan pengampunan, itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja. Ia tahu bahwa Amira membutuhkan waktu, dan ia bersedia menunggu, meskipun itu terasa sangat sulit. Seiring berjalannya waktu, keduanya perlahan mulai kembali menjalani kehidupan mereka, meski di jalur yang berbeda. Amira tetap melanjutkan kehidupannya dengan kebaikan yang tak tergoyahkan, meskipun ia masih merasa sakit. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ketulusan tidak selalu dihargai, tetapi itu tidak membuatnya berubah. Arman, meskipun tidak langsung mendapatkan tempat di hati Amira, mulai belajar untuk menghargai kebaikan yang sejati. Ia berusaha menjadi lebih baik, dan bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar seorang pria yang mudah terpengaruh oleh gosip dan fitnah. Pada akhirnya, meskipun banyak yang telah hancur, Amira menemukan kekuatan dalam ketulusannya. Ia belajar bahwa tidak semua kebaikan harus dibalas dengan cara yang sama. Kadang-kadang, ketulusan itu akan diuji, dan meskipun terkadang menyakitkan, itu akan tetap memberikan kedamaian di dalam hati, karena yang terpenting adalah tetap setia pada prinsip dan hati nurani. Dan mungkin, dalam waktu yang tepat, kebenaran akan mengungkap dirinya sendiri, membawa penyembuhan bagi luka-luka yang telah tercipta.